Halo semua, jadi ketemu lagi dengan Mr. Benten. Jadi kita akan mempelajari materi turunan fungsi trigonometri. Jadi di sini saya akan bahas mengenai teorinya, kemudian contoh soalnya begitu ya, seperti biasa. Oke, jadi kita sudah pernah mempelajari turunan di kelas 11. Oke, di saat itu kita belajarnya adalah turunan fungsi aljabar. Nah, kali ini kita akan belajar tentang turunan fungsi trigonometri. Oke, apa sih bedanya fungsi aljabar dan fungsi trigono gitu ya? Oke, jadi fungsi aljabar itu kayak gimana? Nah, jadi kalau fungsi aljabar, jadi fungsi aljabar ini contoh misalnya x pangkat 3 gitu ya, misalnya 2x pangkat 5 kurang 3x pangkat 3 tambah 2x kurang 1 gitu ya. Atau mungkin yang agak rumit misalnya 3x tambah 1 kuadrat kurang 4x gitu ya. Dan seterusnya. Atau mungkin dia juga bisa pecahan gitu ya. Misalnya 3x tambah 1 dibagi 2x kurang 5 misalnya seperti itu. Nah, kalau fungsi trigono bagaimana? Kalau fungsi trigono itu kita intinya ada melibatkan trigonometri gitu. Contoh misalnya, ini semua Y sama dengan gitu ya. Oke, semua adalah Y sama dengan fungsi ya kan. Oke. Nah, jadi contoh fungsi trigono misalnya Y sama dengan sin X. Ini sangat simpel gitu ya. Atau mungkin Y sama dengan misalnya cos X ditambah sin X gitu ya. Atau mungkin bisa pula sin pangkat 2 5X gitu ya. Atau mungkin yang agak ribet gitu ya, misalnya sin pangkat 5 dari 2x kuadrat min 1 gitu ya. Nah, ya, jadi intinya adalah fungsi tersebut dia melibatkan trigonometri, ada sin cos begitu. Jadi ingat, untuk bisa mengerjakan yang turunan fungsi trigono, kita masih harus mengingat kembali turunan yang fungsi aljabar gitu ya. Jadi fungsi aljabar ini masih harus dikuasai begitu. Jika tidak, maka nanti akan kesulitan untuk yang trigono ya gitu. Nah, mungkin kita review terlebih dahulu fungsi aljabar ya sebentar gitu ya. Jadi review pakai warna hitam aja deh. Oke, jadi review turunan fungsi trigono aljabar. Oke, aljabar. Nah, jadi ingat bahwa kalau Y sama dengan A dikali X pangkat N, maka turunan itu bisa ditulis menjadi dy dx gitu ya. Atau bisa pula kita tulis menjadi Y aksen gitu ya. Nah, itu adalah pangkat kali ke depan. Jadi pangkat N ini kali ke depan berarti jadi AN gitu ya. Lalu kemudian pangkatnya kita kurangi 1, maka jadi N kurang 1 begitu. Nah, jadi ada beberapa special case gitu ya. Ada beberapa special case itu contoh misalnya Y sama dengan konstanta misalnya K gitu ya. Maka turunannya adalah 0 gitu ya. Nah, kalau Y-nya adalah misalnya K dikali X misalnya, maka turunannya adalah K gitu ya. Nah, oke, jadi beberapa special case begitu ya. Oke, lalu kemudian dia punya sifat-sifat begini ya. Jadi kalau kita punya Y sama dengan Fx ditambah atau dikurangin Gx, maka turunannya itu adalah kita turunkan satu persatu fungsinya. Jadi F aksen ditambah ataupun dikurangin dengan G aksen gitu ya. Jadi kalau tambah kurang kita bisa turunkan satu persatu. Tapi kalau perkalian, misalnya U kali V, maka turunannya adalah U aksen dikali V ditambah U dikali V aksen kan gitu ya. Nah, untuk pengembangannya bisa pula untuk yang 3 biji ya, misalnya UVW. Maka turunannya apa? Turunannya adalah pertama-tama yang U gitu ya. Lalu kemudian giliran yang si V, lalu kemudian giliran yang si W gitu ya. Begitu. Jadi giliran. Oke, kalau pembagian bagaimana? Oke, U per V begitu ya. Maka turunannya adalah U aksen V dikurangin U V aksen dibagi dengan V pangkat 2. Nah begitu. Lalu ada yang disebut dengan aturan rantai. Ini sebenarnya masih review ya, aturan rantai. Ini masih review ya. Jadi sudah kita pelajari di waktu kelas 11.
Oke, jadi turunannya misalnya gini. Jadi saya punya Y itu adalah FU gitu ya. Tapi yang dicari itu adalah DYDX. Maka ini menjadi DYDU dikali dengan DUDX. Nah, gitu ya. Ya, jadi intinya adalah semuanya Y aksennya itu adalah kita turunkan F-nya, lalu jangan lupa dikali turunan dalam gitu ya, turunan dalam kurung U aksen begitu. Nah, mungkin kita lihat contoh-contohnya dulu ya sebentar ya, secara cepat gitu ya. Nah, biar ingat gitu ya. Oke, misalnya tentukan Y aksen gitu ya, DYDX. Nah, gitu ya. Oke. Jadi nomor 1 misalnya Y sama dengan 5 gitu. Oke, berarti turunannya adalah 0 ya. Misalnya Y adalah misalnya 3X itu. Berarti turunannya adalah 3. Nah, sangat mudah ya. Oke. Kalau misalnya turunan Y adalah misalnya 4X pangkat 5, maka turunannya apa? Ya berarti 4 dikali 5 kali X pangkat 5 kurang 1. Oke, maka jadi 20X pangkat 4 gitu ya. Oke, misalnya Y-nya itu adalah misalnya akar X. Berarti kita belum bisa turunkan, kita jadikan X pangkat sekian. Maka ini ada X pangkat setengah. Maka turunannya adalah pangkat kali ke depan, lalu pangkatnya dikurangi 1 gitu ya. Maka menjadi setengah X pangkat negatif setengah. Berarti sama saja dengan setengah kali seper X pangkat setengah. X pangkat setengah kan akar ya. Jadi 2 akar X begitu ya. Nah, jadi kalau misalnya Y sama dengan X pangkat 3 kurang 2X kuadrat tambah 5X kurang 1, berarti ini kalian tambah kurang. Maka kita tinggal turunkan satu persatu gitu ya. Ini semua diturunkan satu persatu. Oke, turunan dari X pangkat 3 kan 3X pangkat 2. Turunan dari ini ya min 4X gitu ya. Turunan dari 5X ya 5 ya. Turunan dari min 1 ya 0 ya. Ya begitu. Ya, oke. Misalnya bentuknya adalah Y sama dengan 3X ditambah 1 pangkat 10. Oke, turunannya apa? Oke, pangkat kali ke depan, lalu pangkatnya dikurangin 1 jadi 9. Jangan lupa kali turunan dalam. Turunan dari 3X tambah 1, turunan dari 3X 3 ya. Turunan dari 1 0 jadi 3 doang. Maka jawabannya adalah 30 kali 3X tambah 1 pangkat 9. Kalau kita menggunakan aturan rantai, kita juga bisa begini nih. Misalnya U itu adalah 3X tambah 1. 3X tambah 1. Berarti U aksennya apa? U aksennya berarti 3 dong ya. Tapi kita mau cari DX itu ya, DX. Oke, ini U aksen ini sebenarnya adalah DU DX ya. Oke, maka ini berarti bentar. Berarti soalnya ini kan berubah menjadi apa nih? Kalau U sama dengan 3X, berarti soal Y sama dengan apa? U pangkat 10. Turunannya apa nih? Turunannya berarti adalah DU dong. Karena kita turunkannya terhadap U kan. Berarti dari 10 U pangkat 9. Nah, sekarang kita mau cari DYDX. DYDX menurut aturan rantai, jadi DYDU dikali DU DX. Nah, DYDU kan adalah 10 kali U pangkat 9. Sedangkan DU DX itu adalah 3. Maka jawabannya adalah 30 U pangkat 9. Tapi U itu apa? U itu kan adalah apa? 3X tambah 1 pangkat 3X tambah 1 ya. Tapi di sini pangkat 9. Maka pangkat 9. Oke, sama ya jawabannya ya. Jawabannya sama nih. Oke, pakai cara langsung, pakai kali turunan dalam, atau kita pakai aturan rantai gitu ya. Nah, hasilnya akan sama saja. Nah, begitu ya. Oke, bagaimana kalau dia bentuknya U per V, U kali V, U per V gitu ya. Oke, nomor 7. Contoh misalnya Y sama dengan 2X kurang 1 dikali dengan 3X tambah 5 misalnya. Oke, maka ini kita kerjanya bisa dua cara ya. Bisa ini U di V, maka berarti turunannya U aksen kali V ditambah U kali V aksen gitu ya. Jadi U-nya adalah 2X kurang 1, maka U aksennya ya 2 dong. V adalah 3X tambah 5. Berarti V aksennya adalah 3 dong. Maka kalau kita masuk ke rumus, U aksennya kan 2 ya, kali V. V-nya kan ini ya. Ditambah dengan U. U-nya adalah ini ya, 2X kurang 1 kali V aksen 3 ya. Nah, maka ini kalau dikali masuk hasilnya 6X tambah 10, 6X kurang 3.
hasilnya 12x plus 7. Oke, kalau kita pakai cara manual, berarti Y sama dengan apa? 2x kurang 1 ini dikali 3x tambah 5 ini kita jabarkan dulu ya. Maka ini kali pelangi gitu ya. Jadi 6x kuadrat. Ini apa? 10x. Ini negatif 3x. Ini adalah negatif 5 gitu ya. Kalau disederhanakan maka jadi begini ya. Tambah 7x kurang 5. Kalau diturunkan ya aksen, berarti ini diturunkan satu persatu suku. Kayak ini tambah kurang. Jadi 12x tambah 7. Sama ya hasilnya. Begitu. Oke, misalnya soalnya itu adalah 3x kurang 1 dibagi 2x tambah 5 misalnya. Oke, ini berarti bentuk U per V gitu ya, U per V. Oke, berarti U-nya itu adalah 3x kurang 1, V-nya adalah 2x tambah 5. Berarti kita cari turunan masing-masing nih. Kalau diturunkan U-nya ini jadi 3 ya. Ini kalau turunkan jadi 2. Nah, sekarang ingat nggak rumusnya? Jadi Y aksen itu adalah U aksen V dikurang U V aksen dibagi V kuadrat. Oke, U aksennya adalah 3 kali V dikurangin U aksen U. Oke, U ya, bukan U aksen U. Jadi apa? 3x kurang 1 dikali dengan V aksen 2 gitu ya, dibagi dengan V kuadrat. V-nya kayak ini kuadrat. Nah, jadi kita tinggal kerjakan bagian pembilang di atas ya. Oke, yang atas ini, ini bawahnya tinggal kita salin saja. Nah, yang atas ini kita kali panjang ya, jadi 6. Ini jadi 15. Oke, ini jadi min 2 ya. Min 2 kali 3x min 6x min 2 kali min 1 jadi plus 2 gitu ya. Nah, ini 0 ya. Jadi tambah ini hasilnya 17. Jadi jawabannya 17 2x tambah 5 pangkat 2. Oke. Nah, berikutnya kita harus mengingat kembali definisi turunan gitu ya. Oke. Apa itu definisi turunan? Nah, definisi turunan. Oke, masih ingat nggak nih? Jadi misalnya kita mempunyai fungsi fx gitu ya. Jadi turunan dari fx adalah f aksen, lambangnya ini ya. Itu sebenarnya adalah limit. Oke, h mendekati 0 untuk fx ditambah h dikurangin fx dibagi dengan h. Jadi adalah limit. Nah, gitu ya. Jadi dengan menggunakan definisi turunan ini, maka kita akan menentukan turunan dari fungsi trigonometri, gitu ya. Oke, mungkin kita langkah pertama adalah kita menentukan terlebih dahulu fungsi turunan dari fungsi trigonometri sinus misalnya. Oke, jadi turunan y sama dengan sin x, gitu ya. Oke. Jadi kita punya fx ini. Oke, cara carinya bagaimana? Oke. Jadi kita punya fx ini jadinya adalah sin x. Berarti dengan kata lain fx plus h, berarti x-nya diganti jadi x plus h ya. Oke, ganti jadi x plus h begitu ya. Nah, lalu kemudian tinggal kita kerjakan menggunakan limit ya. Berarti f aksennya itu kan adalah limit h mendekati 0 fx plus h dikurangin dengan fx dibagi h gitu kan. Nah, jadi tinggal kita masukkan aja nih. Jadi limit h mendekati 0 fx plus h kan berarti sin x plus h ya, dikurangi sama fx sin x gitu ya, dibagi h gitu ya. Oke. Nah, kita ingat bahwa sin x plus h ini kan bisa kita tuliskan jadi apa? Sin cos sin ya. Oke, jadi limitnya jangan lupa sin cos sin. Jadi sin cos, oke, ditambah dengan cos sin. Nah, gitu ya, dikurangin dengan sin x dibagi h. Oke. Nah, oke. Lalu bagaimana selanjutnya? Selanjutnya adalah ini sama-sama ada sin, ini kita bisa keluarkan ya. Ini sama-sama ada sin x nih. Kita bisa keluarkan sin x. Oke, ini jadi apa? Oke. Jadi sin x udah keluar kan, maka ini sisa cos h. Ini berarti sisa kurang 1 dong ya. Oke, terus masih ada apa? Tambah
cos X sin H per H gitu ya. Nah, ini bisa kita pecah menjadi dua buah limit ya. Oke, jadi apa nih? Nah, maka ini bisa kita pisah menjadi limit H mendekati 0 untuk yang sebelah kiri ini sin X cos H dikurangi 1 per H gitu ya. Ditambah dengan limit H mendekati 0 untuk yang ini sekarang per H gitu ya. Jadi cos X cos H per H gitu ya. Oke. Maka sekarang kita coba masukkan, oke. Coba masukkan. Jadi ceritanya adalah kita perlu mencari limit dari ini nih. Cos H kurang 1 per H gitu ya. Oke, kita cari di tempat lain, oke. Limit H mendekati 0 untuk cos H dikurangi 1 per H. Oke, kita kalikan sekawan, kalikan cos H plus 1. Maka ini kalau dikalikan maka akan menjadi cos kuadrat dikurangi 1 gitu ya. Bawahnya ini kan begitu ya. Nah, oke, limit H mendekati 0. Nah, maka cos kuadrat kurang 1 kan negatif dari 1 kurang cos kuadrat kan sin kuadrat ya. Ini kebalikannya berarti negatifnya. Berarti ini negatif sin kali sin dong. Maka ini akan menjadi limit H mendekati 0, ini negatif sin kali sin gitu ya. Sedangkan di sini ada H1 biji, ini sekawannya tadi ya, cos H tambah 1. Oke, kita ingat bahwa yang saya lingkari ini kan 1 ya. Masih ingat ya? Oke, ini 1 nih. Oke, sisanya ini kita substitusi. Jadi sin 0 dibagi 1 tambah 1. Kenapa 1? Karena cos 0 kan 1 ya. Oke, sin 0 berapa? 0 ya. 0 bagi 2, 0. Jadi negatif 1 kali 0, hasilnya 0. Berarti ini hasilnya 0 nih. Masih dikali sin X gitu ya. Nah, ditambah dengan ini. Nah, ini kalau kita isi ini kan berarti ini kok saya tulisnya cos H ya. Ini harusnya sin kan. Pantesan bingung ya. Oke, ini harusnya sin nih, menurut di atas ini sin ya, bukan cos ya. Oke. Nah, ini kalau saya lingkari ini kan hasilnya 1 ya. Nah, ini 1. Makanya jadi cos X dikali 1. Sin X kali 0 ya 0 ya. Cos X kali 1 kan cos X. Berarti kalau dijumlahkan hasilnya cos X. Oke, jadi apa kesimpulannya? Oke, jadi kesimpulannya adalah bahwa jika Y sama dengan sin X, maka turunannya adalah cos X gitu ya. Jadi ini sebenarnya kesimpulan kita. Jadi harusnya sih kalian coba lagi untuk yang turunan dari kosinus, turunan dari tan dan sebagainya. Oke, jadi untuk yang turunan dari kosinus juga sama caranya. Langsung saya kasih tahu saja. Jadi jika Y sama dengan kosinus X, maka turunannya adalah negatif sin X. Nah, gitu ya. Oke, jadi ini harusnya kalian bisa buktikan menggunakan definisi turunan ya, begitu. Saya serahkan kepada kalian untuk mencobanya. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana dengan turunan dari tan gitu ya. Y sama dengan tan X gitu. Nah, jadi Y sama tan X bagaimana? Nah, caranya adalah kita ingat bahwa tan X itu sama aja dengan sin per cos gitu ya. Nah, berarti ini kita bisa menggunakan U per V gitu ya. Bisa ini U, ini V gitu ya. Berarti dengan kata lain, U-nya itu adalah sin X, sedangkan V-nya adalah cos X. Berarti kita perlu U aksen sama V aksen dong. Berarti kita perlu tahu turunan dari sin itu apa, turunan dari cos itu apa, kan sudah ya kita tadi ya. Oke, jadi turunan dari sin itu kan adalah cos X. Turunan dari cos X adalah negatif sin X. Maka kalau kita masukkan ke rumus, jadi ya aksennya apa rumusnya? U aksen V dikurang U V aksen dibagi V kuadrat ya, yang tadi punya ya. Oke, kita masukkan U aksennya itu adalah cos X, sedangkan V-nya adalah cos X juga. Oke, dikurang U-nya adalah sin X, tetapi V aksennya adalah negatif sin X, dibagi dengan V kuadrat. V-nya cos, jadi V kuadrat jadi cos kuadrat dong ya. Oke, cos kuadrat.
Oke, maka kalau ini kita kerjakan, ini akan jadi cos kuadrat. Betul ya? Ini min kali min jadi plus cos sin kali sin jadi sin kuadrat. Dibagi dengan cos kuadrat. Oke, kita ingat identitas trigono paling terkenal cos kuadrat tambah sin kuadrat. 1 ya. Maka ini 1 per cos kuadrat. Tapi 1 per cos itu apa? 1 per cos itu sekan ya. Karena ini kuadrat, makanya jadi sekan kuadrat. Nah, oke, jadi kesimpulan kita apa? Kesimpulannya kalau Y sama dengan tan X, maka turunannya adalah sekan kuadrat X. Nah, nanti kita bikin rangkumannya. Oke ya, nanti kita bikin rangkumannya. Oke, dengan cara yang sama, kalian bisa mencari turunan dari kotangen X. Jadi kotangen itu adalah cos per sin, lalu pakai unsur V ya. Nanti akan diperoleh apa? Nah, oke, nanti akan diperoleh jika Y itu adalah kotangen dari X, maka turunannya itu adalah negatif kosekan kuadrat, gitu ya. Nah, ini nanti kita rangkum gitu ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana dengan turunan dari sekan gitu ya? Oke, bagaimana dengan turunan dari sekan? Oke, jadi sekan itu bisa kita anggap sebagai 1 per cos gitu ya. Nah, ini sama aja dengan kosinus X dipangkat negatif 1. Maka turunannya bisa kita menggunakan aturan rantai. Pangkat kali ke depan, oke. Lalu kemudian pangkatnya dikurang 1. Jangan lupa kali turunan dalam ya. Turunan dari cos negatif sin. Nah, maka negatif 1 dikali negatif sin jadi sin ya. Sedangkan ini pangkat negatif pindah ke bawah jadi pangkat positif. Oke, ini bisa kita tulis menjadi begini. Oke, atasnya kali 1 gitu ya. Maka ini kan hasilnya apa? Tan ya. Kalau ini hasilnya adalah sekan. Berarti jadi tan X kali sekan X. Oke, apa kesimpulan kita? Jadi kalau Y sama dengan sekan X, maka turunannya itu adalah tan kali sek, gitu ya. Nah, oke. Dengan cara yang sama, maka kalian juga bisa menentukan turunan dari kosekan. Langsung saya kasih tahu saja. Jadi kalau Y adalah kosekan dari X, maka turunannya adalah negatif kotangen X dikali kosekan X. Nah, gitu ya. Apakah sudah bisa melihat polanya? Ya. Oke, jadi mungkin kita perlu merangkum hasil temuan kita ya, gitu. Jadi kita rangkum saja. Nah, ini nih kita isi ke dalam tabel ini. Ini tabel ini sebaiknya dihafalkan biar memudahkan kita dalam mengerjakan soal turunan gitu ya, biar cepat. Oke, jadi turunan dari sin X tadi apa? Kosinus X. Oke. Turunan dari kosinus, nah negatif sin X gitu ya. Turunan dari tan adalah apa? Oke. Sekan kuadrat. Turunan dari kotangen negatif kosekan kuadrat. Turunan dari sekan, oke, tan kali sek ya. Oke, turunan dari kosekan negatif kot kali kosekan X. Oke, apakah bisa melihat polanya? Jadi turunan dari ada kata co gitu ya, ada co gitu ya. Maka hasilnya bakal negatif gitu ya. Jadi kita sebenarnya tinggal menghafal yang ini ya, bentuk ini. Jadi kalau sin ya berarti cos, maka turunan dari cos ya berarti negatif sin gitu ya. Turunan dari tan itu sekan kuadrat, maka sekan itu berarti temannya kan kosekan ya. Maka kasih min karena ada ko. Oke, tan sama sek kawannya tan kan kot. Kalau kawannya sekan kan kosekan. Jadi ada muncul min di depan. Karena kenapa? Karena ada ko. Oke, jadi sebenarnya cara menghafal ini cukup mudah. Jadi sebaiknya ini memang harus dihafalkan biar nanti waktu kita masuk ke integral lebih mudah gitu ya. Oke, lalu kita akan melihat contoh-contoh soal. Nah, kita lihat ini contoh soalnya ya. Jadi Y sama sin ini, oke, kita coba jawab. Oke, kita coba jawab yang A ya. Oke, jadi soalnya adalah Y sama dengan sin 5X dikurang 1. Maka turunannya atau Y aksen gitu ya. Itu berarti pertama kita turunkan terhadap sin. Turunan dari sin adalah negatif cos ya, cos. Oke, jangan lupa dikali turunan dalam
Oke, turunan dari 5x kurang 1 adalah 5. Maka jawabannya adalah 5 kosinus 5x dikurangin 1. Oke, kalau pakai aturan rantai, berarti Y sama dengan sin. Ini aturan rantai ya. Oke, berarti sin 5x kurang 1, kita misalkan U adalah 5x kurang 1, berarti soal menjadi Y sama dengan sin U. Dan U aksennya itu adalah 5 gitu ya. Jangan U aksen deh, du dx gitu ya. Du dx artinya U ini diturunkan terhadap X. Turunan dari ini kan 5 ya gitu. Nah sekarang kalau ini kita turunkan, berarti dy du, karena ini sin U bukan sin X. Oke, dy du berarti turunan dari sin apa? Cos ya, berarti cos U. Tapi yang ditanya bukan dy du, ditanya dy dx. Maka dy dx itu adalah dy du dikali dengan du dx. Oke, dy du kan adalah apa nih? Cos U dikali du dx nya 5. Oke, sebenarnya mirip kan, cos U kali 5 gitu, sama ya sebenarnya. Oke, jadi ini akan menjadi 5 cos U. U-nya apa? U-nya adalah 5x kurang 1. Sama hasilnya ya. Oke, jadi menurut saya sih lebih baik pakai cara yang pertama ya, lebih cepat gitu dan akurat gitu ya. Nah, tapi kalau tidak begitu mengerti ya sebaiknya pelan-pelan gitu ya. Oke. Nah, kita coba kerja yang B. Oke, jadi Y sama dengan kosinus kuadrat X. Nah, ini kita harus banyak pemisalan nih kalau pakai aturan rantai. Nah, kita coba aturan rantai dulu ya. Oke, jadi kita bisa misalkan bahwa A itu adalah cos kuadrat X. Oh, cos X gitu ya. Cos X. Maka soal itu menjadi Y sama dengan A pangkat 2 ya kan, soalnya kan cos kuadrat X, cos X nya jadi A, maka jadi A kuadrat. Oke, nah maka berarti dengan kata lain, kalau kita cari turunannya ini berarti jadi dA dx dong ya. Oke, jadi turunan dari ini berarti turunan dari cos ya, berarti negatif sin X. Nah, sedangkan ini kalau kita turunkan kan jadi dy terhadap A, dy dA gitu ya. Oke, kalau ini diturunkan jadi 2A dong ya. Nah, sekarang kita mau cari apa? dy dx. Dy dx berarti dy dA dikali dengan dA dx gitu ya. Dy dA nya kan 2A ya. dA dx nya kan adalah negatif sin X. Oke, berarti tinggal jadi negatif 2A sin X. Tapi kan kita nggak pakai A ya, kita pakainya X, tapi A nya apa? A cos X ya, maka jadi negatif 2 cos X kali sin X. Ada masih ingat apa? 2 kali sin X cos X itu apaan? Sin 2X ya. Oke, maka ini jawabannya bisa juga jadi negatif sin 2X gitu ya. Nah, oke, jadi di sini juga kita harus pandai-pandai mengingat rumus trigonometri dan identitas gitu ya. Jadi sebenarnya tantangannya sebenarnya di situ. Karena kadang soal pilihan ganda itu kita udah dapatin jawaban ini, tapi dia maunya yang kayak gini gitu ya. Oke, nah sekarang coba kita yang C. Oke, kerja C ya. Jadi C ini soalnya apa nih? Y sama dengan, oke saya pindahin aja soalnya ke bawah gitu ya. Nah, copy gitu ya. Oke, ini bawah. Oke, Ctrl V. Seperti itu ya. Oke. Nah, ini kita pemisalannya berganda nih. Oke, jadi kita misalkan apa nih? Oke, kita misalkan A itu adalah tan. Oke. Tan 2x kurang 1. Sedangkan B itu adalah 2x kurang 1. Oke. Berarti apa nih? Artinya ini A ini sebenarnya adalah tan B gitu ya. Lalu soalnya berarti Y sama dengan, ini kan tan pangkat 3 ya, berarti jadi A pangkat 3 dong. Nah, jadi kita punya Y sama A pangkat 3, A sama dengan tan B, lalu kemudian B sama dengan 2x kurang 1. Oke, semoga bisa dipahami ya urutannya ya. Ini kalau kita turunkan lambangnya tentu adalah dy dA, karena diturunkan terhadap A. Oke, turunan pangkat kali ke depan pangkat kurang 1, 3A kuadrat. Turunan dari ini berarti A, dA itu ya, A diturunkan terhadap B, berarti dB, dA dB gitu ya. Turunan dari tan apa? Turunan dari tan adalah secant kuadrat gitu ya. Nah, sekarang kalau kita turunkan jadi dB terhadap X gitu ya, turunan B terhadap X. Jadi turunannya apa? Tentu 2 dong ya. Nah, sekarang kita mau cari apa? Kita mau carinya kan dy dx.
D dx itu jadi apa? Jadi dy dA dikali dA dB dikali dB dx. Nah, jadi aturan rantainya lanjut gitu ya, berantai gitu ya. Oke, dy dA nya kan adalah 3a kuadrat, dA dB nya kan adalah sekant kuadrat B, sedangkan dB dx nya adalah 2. Ini kalau dikali semua maka jadi 6a kuadrat kali sekant pangkat 2B. Nah, kita nggak pakai AB gitu ya, maka A nya kita masukkan terlebih dahulu. A itu kan adalah tan B ya, jadi 6 tan kuadrat B kali sekant kuadrat B gitu ya. Oke. Lalu kemudian kita tidak pakai B-an. Oke, jadi B itu apa? B itu 2x kurang 1. Jadi huruf B ini ganti jadi 2x kurang 1 sekant kuadrat apa? 2x kurang 1 gitu ya. Nah, jadi sampai di sini, kecuali kalau pilihan gandanya bermacam-macam baru kita kotak-katik lagi menggunakan identitas trigono ya. Begitu. Oke, jadi sebenarnya kita juga bisa cara cepat sih ya. Oke, jadi contoh begini ya, cara cepatnya ya. Oke, jadi kita anggap ini adalah sesuatu pangkat 3 ya, sesuatu pangkat 3. Oke, kalau sesuatu pangkat 3 maka turunannya adalah 3 pangkat kali ke depan, lalu pangkat kurang 1 kan. Berarti sesuatu tersebut pangkat 2 gitu ya. Tapi jangan lupa, dalamnya ini berarti kotak ini ya. Berarti kotak ini itu yang dicari turunannya. Maka berarti ini adalah turunan tan. Turunan tan apa? Turunan tan adalah sekant kuadrat. Sekant kuadrat apa? Sekant kuadrat barang ini dong kan. Tapi ini kan bukan tan X, ini kan tan sesuatu. Maka kita masih sekali dengan turunan dari sesuatu ini, yaitu ini dikali ya. Oke, maka turunan dari 2x adalah 2 ya. Nah, ini kalau kita tuliskan maka jadi 6 kali tan kuadrat 2x kurang 1 dikali sekant kuadrat 2x kurang 1. Hasilnya sama ya. Dan kecepatannya lebih cepat dan lebih simpel gitu ya. Oke, jadi saya pikir kita turunan trigono sampai di sini dulu. Nanti kita akan lanjut ke pembahasan soal gitu ya di video berikutnya. Oke, jadi semoga berguna. Terima kasih.